Cuplikan video sebelumnya, An Maoyi tanpa sadar mengikuti sumber suara seruling, sampai dia berakhir di depan pintu kamar Ye Junlin. Lanjut ke ceritanya, Ye Junlin nampak terkejut, setelah melihat adanya seorang perempuan di hadapannya. Tunggu, apa ada yang mengenaliku? Jangan bilang seorang penggemar melacakku. Tiba-tiba Ye Junlin meraih pergelangan tangan An Maoyi, lalu dengan pedenya Ye Junlin berkata, "Jika identitasku terbongkar, kurasa aku akan berhenti berpura-pura. Ayo, akan kuberikan tanda tanganku yang berharga ini." An Maoyi nampak kebingungan, setelah ia tersadar, betapa terkejutnya berhadap-hadapan dengan Ye Junlin yang mengatakan, "Kau mau aku tanda tangan di mana?" Dengan wajah yang menjadi merah dan bercucuran keringat, An Maoyi berkata di dalam hatinya, "Ada apa dengan orang ini? Dia baru saja menyeretku ke kamarnya, dan mulai bicara omong kosong soal tanda tangan. Apa yang harus kulakukan sekarang?" Lalu An Maoyi mencoba menjauh dari Ye Junlin, dengan pipi yang merona. "Tuan, tolong lepaskan aku. Kau salah paham, aku di sini bukan untuk tanda tanganmu." Ye Junlin yang salah paham terhadap An Maoyi berkata, Lalu kenapa kau berdiri di luar kamarku? Apa kau tidak sedang menunggu tanda tanganku?" An Maoyi semakin tersentak kaget mendengar pernyataan Ye Junlin, lanjut dia memperkenalkan dirinya kepada Ye Junlin. "Namaku An Maoyi. Aku baru saja mendengarkan permainan serulingmu tadi, indah sekali. Aku berhenti sejenak untuk mendengarkan, tapi tidak bermaksud mengganggu. Jadi aku benar-benar tidak tahu siapa dirimu. Aku di sini bukan untuk tanda tanganmu. Lalu bolehkah aku tahu namamu? Apa kau terkenal di wilayah timur?" Ye Junlin pun memperkenalkan dirinya dengan nama samaran. "Ah benar, ini salahku. Aku Ye Fan dari Huangzhou, kurasa aku lumayan terkenal." An Maoyi terkejut lagi, setelah tahu asal muasal Ye Junlin. "Kau dari Huangzhou?" Lanjut Ye Junlin berkata, "Ya, memangnya kenapa?" Lalu An Maoyi menjelaskan pandangannya terhadap daerah Ye Junlin. "Ye Fan, dulu aku berpandangan buruk tentang Huangzhou. Para tetua selalu bilang Huangzhou adalah daerah terpencil, tidak punya pengaruh di wilayah timur, dan hampir tidak ada kultivator spirit transformation. Tapi setelah kebangkitan Sekte Xuantian, aku sadar Huangzhou telah sangat diremehkan. Jadi sekarang kau berpikir lebih baik tentangnya?" "Tidak, justru lebih buruk." Ketua Puncak Mistipik, Ye Junlin menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan segala macam kejahatan. Belakangan ini dia memimpin murid-muridnya berkeliling Wuzhou, dan merampok kultivator di mana-mana. Bahkan Paman Fan dan aku menjadi korban. Seorang sudo immortal yang bermartabat, melakukan hal serendah itu, memalukan bagi seluruh dunia kultivasi. "Apa? Ahem, Nona An, ini terdengar seperti kesalahpahaman besar. Di Huangzhou, Ye Junlin dikagumi sebagai pria sempurna. Bukan hanya kuat dan berwibawa, tapi juga luar biasa tampan, sempurna dari setiap sudut. Bahkan sebagai pria, aku sendiri hampir jatuh hati padanya. Orang sepertinya, dia tidak akan pernah melakukan hal memalukan seperti itu, tidak mungkin." An Maoyi menyangka Ye Fan yang merasa dipaksa oleh keadaan, dia masih bersikukuh tentang keburukan Ye Junlin. "Ye Fan, hanya ada kita berdua, kau bisa jujur padaku, aku tidak akan bilang siapa-siapa. Kau tidak perlu takut pada balas dendam iblis berambut putih." Ye Junlin hanya bisa pasrah untuk sekarang. "Imajinasimu lumayan juga," lanjut An Maoyi berkata, dengan menjelekkan Ye Junlin, yang tidak ia ketahui sosoknya yang ada di hadapannya sekarang. "Aku mengerti, Ye Junlin pasti sudah mencuci otak orang-orang Huangzhou. Kalian semua terlalu takut untuk mengatakan kebenaran, kalian pasti hidup dalam ketakutan setiap hari kan? Jangan khawatir, keadilan selalu menang. Aku akan menjadi lebih kuat dan membunuh iblis itu. Aku akan menyelamatkan kalian semua." Ye Junlin tidak bisa berkomentar, dia hanya bisa menepuk jidatnya. Lalu An Maoyi mengomentari ekspresi yang ditunjukkan Ye Junlin. "Ye Fan, ada apa dengan tatapan itu? Apa aku salah bicara?" Ye Junlin pun mengacunginya jempol dan berkata, Tidak, kau benar sekali. Lanjutkan, aku mendukungmu sepenuhnya. Kalahkan Ye Junlin dan selamatkan Huangzhou." An Maoyi yang mendapat dukungan Ye Fan semakin bersemangat. "Jangan khawatir Ye Fan, aku akan berusaha sebaik mungkin." Tidak lama kemudian, terdengar seseorang yang memanggil An Maoyi. Sepertinya Paman Fan ada di pintu. An Maoyi pun beranjak keluar ruangan, dan di sana sudah ada Fan Dezhen yang menunggunya.
Paman Fan, aku di sini. Nona, kenapa kau di sini? Sudah kubilang untuk tetap di kamarmu. Aku mendengar seseorang memainkan seruling indah sekali, jadi aku mengikuti suaranya dan sampai di sini. Tunggu, maksudmu kau menemukan pemain serulingnya? An Maoyi pun menarik Ye Junlin, dan memperkenalkannya kepada Fan Dezhen. Ya, ini dia, namanya Ye Fan. Fan Dezhen pun menunjukkan kesan baik terhadap Ye Junlin, yang menyamarkan namanya menjadi Ye Fan. Ye Fan, skillmu luar biasa. Oh, bukan apa-apa, itu hanya sedikit bakat. Tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul Xiao Li dan Xiao Hong menghadap Ye Junlin. Lalu Ye Junlin langsung mentransmisikan suara ke Xiao Hong dan Xiao Li. Panggil saja aku Kakak Ye, jangan bocorkan penyamaranku. Baik Kakak Ye, situasi di luar sudah ditangani. Terlihat An Maoyi yang memperhatikan paras wajah Xiao Hong, dia begitu terpesona. Dia cantik seperti Fairy. Siapa mereka berdua? Ye Junlin pun memperkenalkan Xiao Hong dan Xiao Li, dengan menggunakan nama samaran yang cukup kontroversial. Yang berbaju merah itu Wang Cuihua, dan yang membawa pedang itu Li Tiedan. Terlihat Xiao Hong yang nampak kesal, dengan nama yang diberikan Ye Junlin. Apa-apaan yang dia lakukan? Kenapa dia memberi kita nama sejelek itu? Sedangkan Xiao Li tidak mempermasalahkan apa yang dikatakan Ye Junlin. Benar, aku Li Tiedan. An Maoyi pun memberi hormat kepada mereka berdua. Cantik sekali, dan namanya Wang Cuihua. Sayang sekali, senang bertemu denganmu. Sekaligus An Maoyi berpamitan kepada Ye Junlin. Kami tidak akan mengganggumu lagi, selamat tinggal Ye Fan. Lalu Xiao Li berkata, Master, penampilan tadi. Ye Junlin langsung menyampaikan, aku yakin para penipu itu akan beraksi lagi. Kita harus tetap tenang beberapa hari ke depan, jangan sampai mereka curiga. Master memang bijaksana seperti biasa. Penjilat lain, sama seperti tikus putih itu. Lagi pula, kenapa aku harus dinamai Wang Cuihua? Pindah ke situasi An Maoyi dan Fan Dezhen. Ye Fan itu, dia bukan orang biasa. Dia bahkan tidak muncul malam ini, tapi hanya dengan suara serulingnya, dia mengacaukan seluruh formasi musuh. Itu butuh skill sungguhan. Paman Fan, apa Paman benar-benar berpikir dia sehebat itu? Mereka berdua mengikuti pimpinannya tanpa ragu. Dan ketika mereka bertiga berdiri bersama, aku merasakan perasaan familiar yang aneh. Ada yang aneh dengan kelompok itu. Kita harus tetap waspada. Sekarang aku akan istirahat, lembah Raja Obat akan segera terbuka. Singkat cerita keesokan harinya, terlihat pancaran energi yang begitu besar, dari balik bukit di belakang penginapan. Orang-orang pun sudah berkumpul, menyaksikan fenomena tersebut. Lembahnya terbuka, lembah Raja Obat telah terbuka. Aneh, waktunya lebih awal dari yang diramalkan. Di sana pun ada Fan Dezhen dan An Maoyi, yang sudah bersiap untuk bergegas menuju lembah tanaman obat. Nona, ayo pergi. Selagi yang lain sibuk, Ye Junlin sarapan terlebih dahulu, sebelum menuju ke lembah tersebut. Xiao Xi, terima kasih tiramisunya, enak sekali. Jika Master suka, akan kubuatkan setiap hari. Tidak menyangka lembah akan terbuka secepat ini. Ayo berangkat. Singkat cerita, terlihat orang-orang yang sedang berkumpul di luar lembah tanaman obat. Haha, aku sudah bisa mencium bau harta karun yang menungguku di dalam. Jika aku bisa mendapatkan satu saja Supreme Great Herb, aku mungkin bisa mencapai ranah Great Ascension, dan mendapatkan gelar Honored One. Aku akan punya 50.000 tahun hidup untuk dinikmati. Itu cara berpikir yang sempit. Bahkan Medicine Kings legendaris mungkin ada di dalam. Dengan itu, bahkan ranah Tribulation pun bisa tercapai. Medicine King, kau gila, bahkan powerhouse tingkat atas akan bertarung sampai mati untuk mendapatkannya. Kau dan aku, kita tidak punya kesempatan untuk itu. Di sana pun sudah ada An Maoyi dan Fan Dezhen. Paman Fan, apa itu Medicine King? Itu herbal di dunia kultivasi diberi peringkat, Spirit Herb, Treasure Herb, Medicine King, Grand King, dan Immortal Herb. Setiap kategori memiliki grade dari rendah hingga tertinggi. Kebanyakan kultivator hanya pernah melihat Spirit Herb. Treasure Herb, itu bisa memicu perang penawaran, lemparkan satu saja sembarangan, dan orang-orang akan saling membunuh untuk mendapatkannya. Medicine King bahkan lebih langka, kau hampir tidak pernah mendengarnya sekali dalam 10.000 tahun. Bahkan kultivator Tribulation akan berperang untuk mendapatkannya. Lanjut An Maoyi bertanya,
Sehebat itu, apa lembah ini bisa menampung sebanyak ini orang? Lembah Raja Obat memiliki batasan waktu dan jumlah orang. Siapapun yang terluka parah akan otomatis dikeluarkan oleh formasi lembah. Dulu, Medicine Sage mengatur semuanya dengan sempurna. Kita para junior berhutang budi padanya, lebih dari yang bisa kita bayar. Tunggu, bahkan Master Randeng dari kuil Suan Kong ada di sini. Dia juga seorang kultivator Tribulation. Persaingannya akan sangat sengit. Tetaplah dekat denganku di dalam, dan jangan berkeliaran sendirian. Pindah ke situasi para biksu. Amitabha, dengan Master Randeng memimpin kita pasti akan kembali dengan harta karun. Pasti, dia memasuki lembah sendirian 100.000 tahun yang lalu, dan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Kita diberkati dengan kehadiran Master Randeng di sini, lembah ini sudah seperti milik kita. Diperkenalkan pemimpin kelompok biksu. Randeng Kultivator Stage Tribulation, dari kuil Suan Kong. Tempat itu jauh lebih berbahaya dari yang mereka kira. Bahkan aku hampir menghancurkan Dao Heartku di sana. Setelah itu, aku berlatih lebih keras dari sebelumnya, menajamkan kekuatanku, menyegel setiap kelemahan. Kali ini, makhluk-makhluk pengganggu di lembah itu tidak akan lolos dariku. Akan kutekan mereka semua. Pindah ke situasi rombongan Ye Junlin dan para muridnya. Master, inilah lembahnya. Mereka bilang di dalamnya penuh dengan herbal langka. Apa yang sangat bernilai di luar, adalah hal yang biasa di sini. Menarik, tidak peduli seberapa ilahi herbalnya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang Tong Er berikan padaku. Tapi siapa yang tahu, mungkin sesuatu yang menyenangkan akan terjadi. Tidak lama kemudian, terlihat sebuah pusaran yang memancarkan energi dari atas langit. Sudah mulai terbuka, orang-orang pun bergegas untuk segera memasuki lembah herbal rahasia. Cepat, masuk ke dalam. Nona, ayo pergi. Kalian berlima tetap di sini untuk membantu. Yang lainnya masuk bersamaku. Ye Junlin dan yang lainnya pun segera memasuki lembah herbal tersebut. Terlihat portal lembah yang terbuka lebar, kini mulai menyempit. Singkat cerita, kelompok Ye Junlin sudah berada di dalam lembah herbal. Jadi ini bagian dalam lembah Raja Obat, luar biasa. Tiba-tiba Xiao Hong nampak terkejut, lanjut ia berkata, apa, kultivasiku telah disegel ke tingkat 9 Ki Refinement. Xiao Li pun merasakan hal yang sama dengan kultivasinya. Milikku juga, terkecuali Ye Junlin, tidak ada batasan bagi kultivasinya. Kultivasiku baik-baik saja, sepertinya batasan Medicine Sage tidak berlaku untuk Tong Er. Tetap saja, aku akan berpura-pura menjadi Ki Refinement juga. Lagi pula berpura-pura bodoh dan menghancurkan orang nanti. Itulah keahlianku. Ternyata, bukan hanya tingkat kultivasinya saja yang ditekan, bahkan Xiao Li pun tidak bisa menggunakan senjatanya, jadi dia hanya bisa mengandalkan senjata rank rendah. Ye Junlin mengomentari senjata yang dibawa oleh Xiao Li, nampak senjata tersebut begitu usang, diceritakan senjata tersebut adalah senjata yang menemani Xiao Li saat ia belajar berkultivasi. Tidak lama kemudian, panel sistem muncul memberitahukan, host telah berada di lembah Raja Obat, mulai check-in harian. Lalu panel sistem memberikan hadiah, berupa poci Supreme God untuk Ye Junlin yang telah check-in harian. Ye Junlin nampak kesal hanya mendapatkan hadiah poci, dan ekspresi itu menjadi salah paham bagi Xiao Hong. Dia menyangka Ye Junlin kesal karena tingkat kultivasinya yang menjadi rendah. Di sini Xiao Hong membayangkan penderitaan yang akan dilalui oleh Ye Junlin, terlihat ia nampak begitu senang dengan apa yang ia pikirkan. Tiba-tiba Xiao Li mengatakan hal yang membuat Xiao Hong nampak kesal, dengan rencana balas dendamnya kepada Ye Junlin. Aku dengar, jika seseorang yang hampir mati di sini, mereka akan langsung diteleportasi keluar secara otomatis. Dan Ye Junlin yang melihat ekspresi Xiao Hong yang sangat kesal, dia bergumam di dalam hatinya. Dia mungkin berpikir bisa balas dendam sekarang, karena kultivasi sedang ditekan. Sayang sekali, kultivasiku tidak sedikit pun berubah sama sekali. Aku tidak sabar melihat wajahnya, setelah dia tahu yang sebenarnya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Xiao Xi berteriak dan menunjuk ke suatu arah. Master, lihat herbal-herbal itu, mereka bergerak. Tidak berlama-lama lagi, Xiao Li dan Xiao Hong langsung menerjang ke arah yang sebelumnya Xiao Xi tunjukkan. Terlihat ada jamur dan beberapa tumbuhan lainnya, yang memiliki ekspresi dan kesadarannya sendiri. Bahkan memiliki tingkat kultivasinya juga.
Xiao Li pun menggunakan teknik pedangnya untuk menebas para herbal yang bergerak itu, dan Xiao Hong pun tidak mau kalah, dia juga menggunakan skill apinya untuk membakar mereka sekaligus. Terlihat dampak serangan kombinasi dari Xiao Hong dan Xiao Li, menimbulkan ledakan yang sangat besar. Xiao Hong nampak terkejut, dia menggunakan kekuatannya sebesar 40%, dan itu tidak membuat makhluk di sana satu pun ada yang tewas. Malahan para tumbuhan itu mengomeli Xiao Hong. "Wanita kotor, berani-beraninya kau menyentuhku." Xiao Hong yang dicaci maki oleh tanaman di sana nampak kesal, dia pun menggunakan skill lainnya, Crimson Soul Demon Flames. Terlihat aura api yang mulai membara menyelimuti tubuhnya. Lalu Xiao Hong melesatkan bola api yang sangat besar, dan para herbal pun tidak tinggal diam, mereka mencoba memblok serangan dari Xiao Hong. Serangan dari herbal tidak dapat menahan keganasan skill Xiao Hong, lalu dia meminta bantuan ke herbal lainnya sambil marah-marah. "Hei, apa yang kau lakukan di sana? Bantu aku sialan." Mereka pun bekerja sama menahan serangan Xiao Hong, dengan menyemburkan energi dari mulutnya. Terlihat para herbal sampai bersusah payah, menahan energi yang dilancarkan oleh Xiao Hong, begitupun Xiao Hong juga, dia nampak kelelahan sampai wajahnya bercucuran keringat. Untuk beberapa saat, beradu energi yang saling menekan satu sama lain masih berlangsung. Sampai tiba-tiba datang Xiao Li, yang datang membantu kendala Xiao Hong yang menahan seorang diri. Kedatangan Xiao Li pun, tidak dapat membereskan para herbal itu, terlihat bentrokan kekuatan yang meledak-ledak di area tersebut. Ye Junlin memperhatikan pertempuran mereka dari kejauhan, dan Xiao Xi terus menyemangati para kakak seperguruannya. Melihat pertarungan yang tidak ada ujungnya, Ye Junlin nampak kebingungan, yang seharusnya itu dimenangkan oleh para muridnya, namun yang terjadi mereka bertempur dengan seimbang. Sampai Ye Junlin memusatkan pikirannya, dan menyadari sesuatu, bahwa para herbal itu mendapatkan buff dari formasi, yang dibuat Medicine Sovereign. Lanjut Ye Junlin bergumam di dalam hatinya. "Kukira penekanan ini untuk keadilan, ternyata Pak Tua itu hanya melindungi tanaman berharganya." Setelah Ye Junlin mengetahui rencana si pemilik lembah herbal ini, dia pun tidak tinggal diam, sambil tersenyum tipis, Ye Junlin pun menjentikan jarinya. Lalu muncul sebuah barrier, yang akan menutup buff dari formasi yang berada di lembah herbal rahasia. Terlihat barrier yang Ye Junlin buat semakin lama semakin membesar, dan mencakup jangkauan yang cukup luas. Dan setelah Ye Junlin menciptakan penghalang itu, terlihat para herbal yang yadinya seimbang melawan Xiao Hong dan Xiao Li, kini mereka pun langsung mulai kewalahan. Xiao Hong dan Xiao Li tidak mengendurkan serangannya, terlihat api pun mulai membakar para herbal. "Apa yang terjadi? Kenapa kita tidak bisa bertahan lagi?" Lanjut Xiao Hong pun menambah tekanan apinya, dan langsung membumi hanguskan mereka semua secara brutal. "Kalian tidak akan bisa lolos, terbakarlah menjadi abu." Para herbal liar nampak berlarian sambil menangis meratapi nasibnya, yang akan dibakar hidup-hidup. Sedangkan Xiao Li memiliki pemikiran lain, dia malah ingin memanen para herbal songong ini untuk dikumpulkan. "Red Senior tunggu, mereka sudah tidak ingin bertarung lagi, kenapa tidak kita kumpulkan saja? Ini adalah herbal berharga." Xiao Hong pun berhenti mengobrak-abrik para herbal itu, lanjut Ye Junlin berkata. Lumayan, akhirnya selesai juga, Xiao Li kemasi itu semua, nanti kita buat sup." "Baik guru." Lalu Xiao Li dan Xiao Xi pun mengumpulkan para herbal itu, yang sudah tidak berdaya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada akar pohon yang bergerak-gerak, lalu akar tersebut memancarkan energi yang melonjak ke atas langit, dan energi itu membentuk menjadi sebuah kapak. Hal itu membuat Ye Junlin dan Xiao Xi terkejut. "Apa itu? Membuatku takut setengah mati. Apa itu sinyal dari geng kapak?" Xiao Hong malah semakin beringas melihat tanda kapak tersebut. "Mereka bisa panggil bantuan sebanyak apapun, aku akan membakarnya sampai jadi abu." Padahal tadi pun kalau bukan Ye Junlin yang membantunya, Xiao Hong sampai berkeringat dingin melawan para herbal. Lalu Xiao Li menyadari sesuatu dan berkata, "Herbal-herbal itu seharusnya tidak sekuat ini." Lanjut Xiao Hong berkata, "Medicine Sovereign menekan kultivasi kita, tapi memberi buff pada herbal. Munafik berlaga seperti sage, tapi jelas-jelas pilih kasih. Membuka lembah setiap 100.000 tahun sekali, untuk bertindak murah hati, tapi semuanya palsu. Tidak mungkin rumor mengatakan dia murah hati,
padahal dia menjebak orang, mungkin dia sangat menyayangi tanamannya. Lalu kenapa membuka lembah Raja Obat? Kenapa tidak disegel saja selamanya? Ini semua hanya kebijakan kosong. Sampai akhirnya Ye Junlin angkat bicara. Sudah cukup, jalani saja selangkah demi selangkah. Aku ingin tahu, apa sebenarnya yang direncanakan si penipu tua itu. Pindah ke lain sisi, terlihat sesosok monster, yang diperkenalkan sebagai bos geng kapak. Golden Ginseng King berkata, siapa yang memberi sinyal bahaya? Dan siapa yang berani menyentuh geng kapak? Lalu beberapa bawahannya melapor, kami belum tahu, bisa jadi kekuatan lain di lembah. Lalu si brokoli berkata, aku meragukannya, kita sudah hidup berdampingan dengan damai, siapa yang berani melawan kita? Lanjut si jamur sapi berkata, mungkin manusia, hari ini lembah dibuka lagi. Dan diakhiri oleh si bayam yang berkata, mustahil, manusia itu sampah. Bagaimana mungkin mereka bisa mengancam herbal yang agung? Tiba-tiba pemimpin geng kapak berdiri, sambil memancarkan auranya dia berteriak. Diam kalian semua. Dengan menggenggam kapak di tangannya dengan erat, Ginseng King berkata, lembah Raja Obat dibuka lagi setelah sekian lama, raja ini sendiri yang akan melihat siapa yang berani menantang geng kapak. Dan video pun bersambung.